Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, guru dari SMK Negeri 1 Lamongan. Di sini saya sebagai peserta upskilling reskilling tahap 2 tahun 2025. Berikut adalah video saya tentang pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan pengelolaan kas kecil dengan judul unit, memproduksi dokumen di alat pengolahan data dan angka, mengelola kas kecil, dan melakukan transaksi kas dan non-kas. Baik, kita akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menunjukkan soal kas kecil yang akan didemonstrasikan. Bisa kita lihat di layar, ada transaksi bulan Juli tahun 2025. PT Evotech merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi peralatan elektronik. Menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dalam jumlah sedikit. Kas kecil dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 dengan jumlah uang sebanyak 10 juta rupiah dari akun kas dan ada saldo bulan lalu Rp750.000. Perusahaan kembali mengisi kas kecil setiap tanggal 21 Juli 2025. Berikut rincian uang kas kecil perusahaan mulai dari Juli sebagai berikut. Tanggal 3 Juli tahun 2025 sampai dengan akhir bulan ada beberapa transaksi seperti yang bisa kita lihat pada layar di depan ini. Ini ya. Dari tanggal 3 Juli, 7 Juli, 8 Juli, seperti ini ya, sampai dengan akhir bulan. Nah, di tanggal 3 Juli, transaksi yang pertama, tahun 2025 ada biaya makan siang pimpinan, ya, sebesar 600.000. Tanggal 7 Juli tahun 2025 ada biaya pembelian ATK sebesar 408.000. Dan pada tanggal 8 Juli ada pembelian pena atau pulpen untuk tanda tangan sebesar 360.000. Ini ya, semua transaksi sampai dengan akhir bulan. Ini ya, tidak saya baca satu persatu. Dan di akhir bulan ada pembelian materai sebesar 200.000. Semua transaksi ini nantinya akan kita masukkan. Oh ya, ini di tanggal 21 Juli ada pengisian kas kembali sebesar 5 juta. Kita diminta membuat laporan kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Nah, selanjutnya ini untuk soal kas dan non-kas. Nah, kita lihat di aplikasi Excel ya, ada laporan kas kecil untuk periode Juli 2025. Ini ya, ada kolom PT Evotech ya, membuat laporan kas kecil periode Juli 2025. Kita lihat di sini ada bulan, kolom untuk bulan, ada tanggal, saldo kas bulan Juni atau bulan sebelumnya, ya, dengan nomor bukti kas, keterangan, pemasukan, kolom pengeluaran. Semuanya kita cantumkan di sini ya, dengan pos-pos yang dikeluarkan, ada konsumsi, ATK, transportasi, listrik, air, dan lain-lain. Ini ya. Tanggal 1 ya, tanggal 30 Juni ada saldo kas bulan Juni atau bulan sebelumnya sebesar 750.000. Sehingga ya, kita lihat sehingga di tanggal 1 untuk pengisian dana kas kita isi sebesar 4.200.000 dengan nomor BKM 001/7/2007. Ini bulan ya, tahun 2025 sebesar 4.250.000. Ya, kenapa 4.250.000? Karena di bulan sebelumnya sudah ada saldo 750.000. Ini ya, sebesar 4.250.000 di kolom pemasukan. Di tanggal 3
Ya, di bulan Juli kita ada transaksi makan siang pimpinan dengan klien PT Buana Gemilang di Abuba Steak untuk 4 orang dengan total 600.000. Kita catat di kolom pengeluaran di sisi kanan ya. Nah, untuk pos yang diambil atau yang dikeluarkan ada di konsumsi atau kode 201 sebesar 600.000. Selanjutnya transaksi ketiga yaitu tanggal 7 ada pembelian ATK di toko buku Abadi Jaya seperti pulpen, notebook, spidol sebesar 750.000. Ini kita catat di kolom pengeluaran sebesar 408.000. Dan pos yang kita ambil yaitu di pos ATK dengan kode 202 sebesar 480.000. Oh maaf, ini ada yang salah cetak, 750 ya. Baik, di tanggal 7 bulan Juli ada pembelian ATK di toko buku Abadi Jaya seperti pulpen, notebook, spidol sebesar 408.000. Nah, ini kita tulis di kolom pengeluaran dengan pos ATK dengan kode 202 yaitu sebesar 408.000. Selanjutnya di tanggal 8 ada pembelian pena atau pulpen tanda tangan warna hitam sebanyak 3 pak, di mana masing-masing paknya seharga 120.000. Kita tulis di kolom pengeluaran sebanyak 360.000 dan pos yang dikeluarkan adalah pos ATK. Selanjutnya di tanggal 9 dengan nomor BKK 004 garis miring 7 garis miring 2025 ada pembelian kemeja batik tulis halus Danar Hadi untuk klien dengan harga 677. Nah, ini kita tulis di bagian pengeluaran yang posnya ya, ini kita tulis di pos lain-lain ya, karena tidak termasuk ke dalam konsumsi ATK, transportasi maupun listrik. Jadi kita tulisnya di pos lain-lain dengan kode 205. Seperti itu sampai dengan selesai. Kita teruskan seperti yang ada pada soal, kita masukkan semua. Nah, ini di tanggal 21 Juli ini ada pengisian kas kembali ya. Nomornya di sini berbeda ya. Kalau tadi BKK bukti kas keluar, yang sekarang ada bukti kas masuk. Nomor urutnya juga yang pertama tadi pengisian 01, sekarang yang 02 sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis di kolom pemasukan. Ini ya, seperti ini ya, seperti kita lihat di layar ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjutkan transaksi selanjutnya di tanggal 21 ada pembelian air mineral dan makanan ringan untuk meja tamu di toko Business Center sebesar 350.000. Kita ditulis di kolom pengeluaran dan pos yang diambil adalah konsumsi. Tanggal 22 ada pembelian snack kue ya. Ini ya, sebesar 15 box seharga 25.000 per boxnya. Jadi kita tulis di pengeluaran 375. Kita ambil di pos yang konsumsi. Seperti itu sampai dengan selesai transaksi kita sampai terakhir. Nah, yang terakhir di sini. Oke. Dari semua transaksi itu tadi ya, kita masukkan ke dalam semua ke sini. Di akhir kita jumlah total pemasukan dari mulai awal, karena tadi masih ada saldo 750.000 dan ditambah pengisian kas yang pertama 4.250.000 dan ditambah dengan pengisian pada tanggal 21. Nah, yang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau ditotal semua keseluruhan kas kita 1 bulan sejumlah 10 juta rupiah. Sedangkan yang di kolom sini jumlah untuk pengeluaran. Semua pengeluaran yang ada di sisi kanan ini kita totalnya 9.250. Untuk pos konsumsi totalnya ada 2.550.000. Untuk pos ATK
totalnya ada 1.668.000, dan ada pos transportasi sebesar 200.000, sedangkan ada pos biaya listrik dan biaya air sebesar 1.590.000, dan di sini ada biaya lain-lain sebesar 3.242.000. Jika di total semua pos ini, total pengeluarannya adalah 9.250.000. Sehingga di sini sisa saldo untuk bulan Juli yaitu jumlah pemasukan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, sehingga di sini ada saldo 750.000. Sehingga nanti di bulan selanjutnya yaitu bulan Agustus, untuk pengisian kas kembali adalah sejumlah 10 juta dikurangi 750.000 yaitu 9.250.000. Untuk yang selanjutnya soal kas dan untuk kasus yang selanjutnya yaitu soal kas dan non-kas. Pada tugas kedua, saudara akan melakukan transaksi kas dan non-kas. Saudara berperan sebagai bendahara umum. Pada bulan ini, saudara mencatat transaksi kas dan non-kas sebesar 100 juta rupiah. Penerimaan dan pengeluaran tunai dilakukan melalui kasir perusahaan. Sedangkan transaksi non-tunai dapat dilakukan melalui transfer ATM, mobile banking, QRIS, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit. Transaksi kas baik penerimaan maupun pengeluaran bervariasi. Saudara akan mencatat seluruh transaksi sesuai dengan jumlah peruntukannya. Mari kita lihat. Nah, PT Evotech membuat laporan kas masuk dan keluarnya seperti ini. Ya, pada tanggal 2 Juli ada penjualan LED TV sebesar 15 juta, ditulis di kolom debit gitu ya. Terus di sini saldonya 15 juta. Untuk pembelian ATK sebesar pada tanggal 5 Juli ya, pembelian ATK sebesar 2 juta rupiah. Di sini kita isi saldonya, saldo awal 15 juta dikurangi kredit ya, karena ini pembelian ya, ditulis di kolom kredit sebesar 2 juta rupiah. Di sini saldonya tinggal 13 juta rupiah. Tanggal 8 Juli ada penjualan tunai blender dan rice cooker sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis di kolom debit. Sehingga saldo bertambah karena ini adalah penjualan. Saldonya menjadi 18 juta rupiah. Di tanggal 12 ada pembayaran upah pegawai sebesar 8 juta rupiah. Karena di sini pembayaran upah ya, jadi kita tulisnya di kolom kredit. Sehingga saldo kita berkurang sebesar 8 juta. Sisa saldo adalah 10 juta rupiah. Di tanggal 15 Juli ada penjualan 3 unit laptop. Itu ya. Penjualan berarti kita mendapatkan uang kembali. Kita tulis di sisi debit sebesar 21 juta. Saldo kita bertambah menjadi 31 juta rupiah. Nah, seperti itu sampai dengan selesai. Di akhir ini kita total jumlah debit ini 66 juta dan jumlah kredit kita di sini ada 34 juta dan saldo kita ada 32 juta rupiah. Jika debit dan kredit ini kita total semuanya ada 100 juta rupiah, seperti itu.